Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my class. So today we are going to learn about historical recount text. Okay, what is the historical recount text? Historical recount text is a text that tells about historical event in the past so that people will know more about important things that happened in the past. Jadi yang dimaksud dengan teks historical recount itu adalah sebuah teks yang menceritakan mengenai peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau dengan tujuan orang-orang mendapatkan informasi atau tahu lebih mengenai sesuatu hal yang terjadi di masa lampau. Okay, the purpose, tujuannya to inform or entertain the reader the historical past event. Jadi untuk menginformasikan atau entertain di sini disebutkan menghibur ya, pembaca mengenai peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lampau. Okay, structure of the text. The first one is title. The second is orientation. The third, series of events. The fourth is reorientation. Okay, language features. Using past simple. Jadi untuk teks historical sama ya untuk teks recount yang berdasarkan pengalaman seseorang yang terjadi di masa lampau. Yang pertama itu menggunakan past simple. Jadi verbnya dalam bentuk kedua. Selanjutnya using conjunction, menggunakan kata penghubung. Okay, this is the example of historical recount text. You can see the title is Battle of Surabaya. Let's start to analyze this text based on generic structure. Oke, kita bisa lihat biasanya untuk orientasi itu terletak di paragraf pertama, the first paragraph. Oke, the second is series of event. Jadi sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau. Seperti kita lihat di sini. Di sini adalah Battle of Surabaya. Jadi diawali dalam kalimat the peak of the battle was in November 1945. Nah, jadi dari paragraf kedua dan paragraf ketiga itu adalah series of event. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau ketika Battle of Surabaya. Okay, the last one is reorientation. Kita lihat di sini untuk reorientasi itu terletak di paragraf terakhir. Oke, mari kita mulai dari awal ya. Oke, the Battle of Surabaya itu kita bisa sebut sebagai title. Oke, the first paragraph as orientation and the next series of event and the last paragraph is reorientation. Okay, the next one is biography text. Okay, apa yang dimaksud dengan teks biografi? It is a detailed description of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi teks biografi itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan atau memberikan deskripsi secara detail mengenai kehidupan seseorang yang biasanya ditulis oleh orang lain. Nah, biasanya teks biografi itu berupa non-fiksi. Nah, kita lihat di sini the function of biography to give information about someone's life so we can get inspiration from his or her life story, then to educate people. Jadi fungsinya itu untuk memberikan informasi mengenai kehidupan seseorang. Jadi kita bisa mengambil atau mendapatkan inspirasi dari seseorang tersebut. Jadi kita bisa mengambil inspirasi tentang perjalanan hidup seseorang. Jadi dengan tujuan itu bisa mengedukasi orang-orang.
Oke, kita lihat di sini characteristics. Oke, karakteristiknya, ciri-ciri karakter ya, itu teks biografi itu the first one, it is written by someone else. Biasanya itu ditulis oleh orang lain. Jadi bukan dirinya sendiri, bukan subjeknya, but someone else. The next one is describe the person's life in detail. Mendeskripsikan kehidupan seseorang secara mendetail. Yang terakhir, based on fact. Nah, biasanya teks biografi, apa yang disampaikan oleh author itu based on fact. Jadi mereka mengumpulkan data mengenai biografi seseorang, and then the author write down. Okay, structure of the text. The first one is orientation. Biasanya is about the background of someone life. Jadi biasanya tentang apa ya, pengantar atau pendahuluan mengenai kehidupan seseorang. Okay, the next is series of event. Jadi ini termasuk tentang rangkaian peristiwa atau riwayat hidup seseorang yang menginspirasi yang terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Oke, the last one is reorientation. Ini isinya the writer conclusion or comments and the subject's achievement. Biasanya pada bagian reorientasi itu berisi kesimpulannya penulis atau komentar dari penulis mengenai apa atau penghargaan atau hal apa yang sudah dicapai oleh orang tersebut. Jadi orang yang dibuat teks biografinya ya, yang saya maksudkan di sini. Oke, the language features. Nah, tata bahasa ya. Oke, the first one is using past simple tense. Sama ya dengan contoh teks recon yang lainnya, menggunakan verb bentuk kedua. Oke, the second is using temporal sequence. Jadi menggunakan sequence event. Jadi kayak rangkaian peristiwa yang ini itu apa, selanjutnya apa, kemudian menjadi apa. Oke, the last one is using conjunction, menggunakan kata penghubung. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk ke materi to be past. Oke, kita lihat di sini ada list of subject. Ya, you can see I, you, they, we, she, he, it. Nah, untuk to be-nya kita perlu perhatikan ya. Ketika subjeknya I, you, they, we, kita menggunakan to be, were. Tapi ketika kita subjeknya she, he, it, kita menggunakan to be, was. Jadi perlu diperhatikan ya, kapan kita menggunakan to be, were, dan kapan kita menggunakan to be, was. Oke, the example. Oke, nominal sentence. Oke, the pattern, you can see the pattern subject plus to be. Di sini to be-nya was dan were ya. Bisa diikuti adverb. Kenapa disebut nominal sentence? Karena setelah subject itu diikuti to be sebagai predikat. Kita lihat contohnya. My sister was not at the party last night. Ini contoh untuk kalimat negatif. Untuk kalimat positifnya, my sister was at the party last night. Jadi saudara perempuanku ada di pesta semalam. Nah, untuk kalimat tanyanya, was my sister at the party last night? Kita lihat ya. Untuk contoh kedua, untuk subjek we, kita menggunakan to be, were. We were at home yesterday. Nah, kita ada di rumah kemarin. Untuk kalimat negatifnya, we were not at home yesterday. Kita tidak di rumah kemarin. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, were we at home yesterday? Apakah kita di rumah kemarin? Nah, selanjutnya, the example of verbal sentence. Jadi yang pertama tadi adalah nominal sentence, yang kedua adalah verbal sentence. You can see the pattern. Subject plus verb to plus object plus adverb. Nah, bedanya di sini ya. Kalau untuk verbal sentence setelah subject itu langsung diikuti oleh verb dalam bentuk kedua.
karena ini konteksnya simple past ya, perlu diingat. Kita langsung masuk ke contohnya. My sister came to the party last night. Nah, saudara perempuanku datang ke pesta di malam. Nah, untuk kalimat negatifnya, my sister did not come the party last night. Jadi kita lihat ya, ketika kalimat positif, maka kita sesuai dengan patternnya, verb 2. Untuk kalimat negatif, kita bisa review kembali untuk materi sebelumnya bahwa di situ ada patternnya. Ketika kalimat negatif, maka dalam kalimat tersebut kita membutuhkan kata kerja bantu, yaitu did. Setelah kita memunculkan did, maka verb sebelumnya yang verb 2 ini kita ubah menjadi verb 1. You can see ya, di sini ada did not come. Kita lanjut ke contoh kalimat interrogatif. Did my sister at the party last night? Apakah saudaraku? Sorry ya, di sini kurang verbnya ya. Verbnya tetap sama ya, come ya. Did my sister come at the party last night? Kita lanjut ke contoh yang kedua. We studied English for exam yesterday. Kita atau kami belajar bahasa Inggris untuk ujian kemarin. Nah, di sini verbnya dalam bentuk verb 2. Ketika diubah menjadi kalimat negatif, maka kita perlu memunculkan kata kerja bantu. Di sini kita munculkan did, kemudian semula verb 2 kita ubah menjadi verb 1. Studied change into study. Okay, this is the example of biography text. Kita lihat di sini, ini ada teks mengenai Dewi Sartika. Nah, untuk tugasnya, please all of you read this text and then answer the question based on the text. Jadi silahkan kalian skip atau pause the video so you can read the text, and then you have to answer the question on the next slide. Okay, this is the list of question. You have to answer step number 1 until number 5. Okay, this is the end of meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.